Jelaskan. Dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya, aku saya tempatnya di Benak. Jadi perkenalkan saya tanggal ini. Jadi apa saya gitu tapi nanti saya cuman kan kalau produk yang dulu ya yang berfungsi ini ya kan. Oke, jadi saya terima kasih Pak jadi yang sosok hilang itu jadi itu jangan banget ya kalau hari Sabtu itu jam-jam ini dan mungkin hubungan banyak bagi kita Pak Andi tuanya yang kebanyakan saya kenalnya cantik gitu ya jadi saya memahami tentang kebetulannya nah kalau itu kok mendadak berat gitu ya sebenarnya bisa berat sih mungkin karena saya tidak usah itu dokter biasa di luar negeri kita besoknya suruh jadi zaman dulu ya tiba-tiba bla 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 jadi direktur gitu nah itu masalah kalau lagi ngambilnya di UI di Mars terus keluar tuh kayak masih bingung gitu karena ada ilmu tapi di lapangan sudah beda ya katakan semua. Nah kemudian akhirnya saya ngambil manajemen. Itulah mungkin saya bisa berbagi sedikit ya background daripada manajemen itu mungkin sangat potongan itu sangat ada dengan itu karena anda kan mewakili korporasi gitu. Jadi mungkin apalagi nggak tahu nih ada yang mewakili orang langsung gitu pasti anggap penting mengakui yang daripada organisasi secara keseluruhan. Jadi nggak salfok gitu. Kita ngomong apa keluar ternyata bukan itu bayangannya daripada para pemilik ingin organisasinya dengan topik ini masih banyak diterima gitu ya. Jadi izinkan saya mau mulai dengan perkenalan daripada diri. Jadi bisnis model itu bisa diartikan nanti kan gitu. Itu strategi produk harga murah dari gitu. Nah, kita ngomongin tuh, dan katakan semua, tuh manajemen itu tergantung dari yang menjalankannya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua kita dengar ada podcast lah, ada banyak banget ya alat-alat manajemen itu. Ingat, ada mengetahui tujuannya dulu kita pakai. Dia baru nendang kalau kita tahu ini kita mau ngapain. Nah, jadi saya mungkin kenalan dulu dengan apa sih BNP itu? BNP itu meminta tahu sebenarnya tidak ada dalam konteks pelayanan kesehatan. Nah, di dalam ini ternyata sangat jauh loh. Ilmu strategi utama kita ikut sekolah itu dengan ada kita tahu aja nih bedanya kita nggak bisa membuat iman secara langsung. Ya, jadi tidak bisa walaupun kita kebijakan tertinggi kita akan mengatakan besok seksual harus 25 ya. Berbeda kalau kita dalam handphone begitu, ada buat program bisa. Ya. Kan kita tidak begitu lagi kan. Jadi kecelakaan, NGO potong nih, misalnya begitu, kita tidak akan mungkin menggunakan alat-alat itu secara langsung. Jadi makanya pada konteks, sehingga Anda mengetahui alat ini bagus, alat ini tidak cocok. Jadi jangan pikir-pikir, jadi kita bagus, ini di mana kita bilang harus mengetahui sudah dulunya di sini. Kedua adalah ini utamanya saya tujuan memperkenalkan 9 bulan dan itu yang mungkin ada banyak
dalam konteks rumah sakit. Bukan pelayanan kesehatan di dalam kesehatan besar. Jadi saya kecilkan di rumah sakit dan kepala Anda pasti sudah tahu rumah sakit di mana ada bekerja. Coba, Bu. Fakta, Hari ini bajunya yang sama warnanya lagi. berbeda. Kemudian ada yang dengan ada yang gede. Nah, jadi itu nanti kantornya berbeda. Ya. Nah, kemudian peran umum. Mungkin cuma dalam hari ini memahami teman-teman pasti secara keilmuan memang jauh lebih dalam daripada saya, tetapi yang ada di kita itu adalah etika. Marketing, kalau kita ngomong branding itu tak lagi itu dengan tapi apa lagi tanpa kita itu ada ujung-ujungnya dua ya. Kalau kita bicara tanpa kita nggak lagi membahas indikator ngomong beli kecewa ya itu digunakan menggunakan alat lain kita ngobrol ini. Ya, jadi dengan asumsi standar hidup itu tuh yang berlaku di semuanya itu setiap pendaftar atau bisnis model itu menjawab bagaimana bentuk kita jadi kalau misalnya ada yang itu lebih begitu. Oke, nah yang terakhir adalah kami berarti tidak karena kalau pelatihan visualnya saya kira waktunya tidak apa itu tidak mendapat insight mendapat wawasan gimana sih kalau itu sudah dilaksanakan di kedua institusi. Oke, kita mulai dengan siapa yang teman-teman yang belum familiar dengan istilah value chain. Ada yang belum? Keren banget ini. Oke, jadi value chain itu ada dua ya, mikro dan makro. Yang digambarkan di sini, ini antara input industri sampai ke konsumer itu value chain-nya, jadi peta dari value chain itu makro. Makro kita mungkin pelayanan kesehatan ya. Jadi satu kita nggak boleh masuk walaupun kita tidak di sudut bagian promosi ya nggak ada ampun. Nah mengetahui bahwa ada bagian dari makhluk jadi ada aturan yang memang untuk Makan aja, Bu. nah, kita di bisnis model kalau topik hari ini ngomong itu hanya antara produsen sama buyer. Produsen ini dalam hal ini kita sudah dibicarakan. Kalau kita ngomongnya ini bersama, maka produsennya adalah manufaktur termasuk kepada pembeli. Jadi pertanyaannya, buyer Anda itu kami bisa ngomongin itu. Nah, jadi buyer itu adalah orang yang mau banget beli produk Anda atau jasa Anda dengan transaksi. Jadi itu yang diomongin dalam bentuk model sehingga ujung-ujungnya ngomongin customer. Ya, jadi seperti ini lah bisnis model ini bentuknya. Sehingga kalau bisnis model bagian dari map besar value chain industri dipotong hanya ngomongin antara produser dengan konsumer dari sudut pandang manajemen internalnya organisasi itu. Jadi kalau ada RSUD, Anda ngomongin buletan ini sebagai pimpinan RSUD. Jadi RSUD itu bisa juga dari kepala dinas ya, tapi kita nggak ngomongin itu. Ya, jadi silakan supaya yang diomongin ini hanya internal itu. Tapi Anda tahu ini apa? Oke, nah kalau Anda kepala dinas, yang kepala dinas ini harus menentukan kepada siapa dia berhubungan sebagai customer. Bisa juga itu, tapi kita ngomongnya sedikit ya ini. Ya, jadi lebih close up one organization 360 derajat ini. 360 derajat itu gimana? Rumah sakit 360 derajat stakeholder-nya ada berapa? Hah? Banyak banget ya. Nah,
Dia masalahnya. Kenapa ilmu ini jadi lebih sulit buat kesehatan? Karena Anda ada regulator, ada regulator pembayarannya. Regulator Anda membayar besar ya sekarang ini. Jadi iya ya. Gitu. Jadi harus sangat mengenal detail daripada kita belajar itu. Customer itu bisa administrasi pembayarannya, bisa beneficiary yang menerima pelayanannya di sini. Kita lagi ngomongin mana nih? Beda ya, Anda berhubungan dengan supplier yang jualan sistem, ya, dia juga berhubungan dengan kita. Oke, jadi kalau dipendekkan, kalau kesehatan tadi bisa dimakan, maka sudah dipastikan kalau mungkin di tengah-tengah. Nah, di sini juga disebutnya ada istilah hulu, di sini hilir. Nah, apa nih teman-teman yang melihat anehnya ini? Yang paling kanan, produsen itu di kanan kita ya, di kanan tapi di kiri kita. Anda maunya di kiri kan? Karena di jualan kita gitu ya. Nah, secara seharusnya ada kebutuhan dari pasien baru dibuat gitu ya. Tapi kalau Anda merasa dipaksa, belum ada kebutuhan, dia ada jualan, ya itu problem yang di sini. Ya nggak dipenuhi. Oke, Anda harus tahu bahwa dia tergantung kita. Kalau kita perlunya apa, ya buat. Gitu. Jangan udah jadi barangnya itu nyari kita apa ini? Ya dapat penghasilan. Itu berarti Anda menyalahi sunatnya rantainya ini. Kecuali Anda memang perusahaan kurir mereka menulis alhamdulillah satu grup dengan rumah saya. Kita membayangkan menulis saya untuk mengendalikan kebutuhan. Lanjut, jadi ini nggak boleh lupa nih. Ya, Anda berada di stakeholder itu semua. Anda bisa berhubungan dengan mana aja. Makanya kesel waktu Harus tahu, jangan sanksi. kucingnya. Dan kalau itu ada sanksi, di sini ada semua SPP, ada uang, semua ini. Nah, kita di situ. Nah, kita ketik lagi. Jadi gambaran tadi ini, hijau-hijau itu, masukin, pilih lagi. Karena kita ngomong bisnis modal ini paling kecil gitu. Kecil, detail, cukup tajam, untuk ngomong dengan investor. Kadernya apa? Dalam 3 menit, sebelum dia naik, Anda bisa menjawab pertanyaan, Anda mau mengusulkan apa? Jadi kalau Anda bawa bisnis plan yang 115 lembar, ya, nggak ada mudah. Jadi one page business plan. Dan kan, dokumentasi memang jalan. Oh, yang 115 lembar itu baru yang kecil itu di dalam rumah sakit saya meminta mindset melihat yang berubah gitu ya. Jadi melihat dua organisasi dalam hal ini rumah sakit, ini rumah sakit ini yang biru itu ada kotak-kotak titik-titik itu, itulah yang disebut boleh harus berisi beberapa hal yang kita kendalikan. Kalau pilihan konsumen hanya bisa dipengaruhi dengan edukasi dan penerapan. Jadi di luar bisnis model, justru ada penawaran apa dari konsumen, kita melakukan penawaran. Penawaran itu disebut value. Oke, dulu Gojek itu ya hanya karena bungkus. Kalau ibu nggak bisa masak, nggak sempat masak, anak kecil, dia mau keluar ke warung dan bisa milih anak. Masalah apa yang dia tahu nggak bisa keluar. Nah, coba begitu dulu. Ada pelanggan ini. Nah, jangan diSOP-kan dulu. Ada ini mungkin ya masalah dia yang kita mungkinnya bisa mudah begitu. Ya kalau nggak cocok dengan masalah kemungkinan, mau ngeden kayak apa pemimpinnya nggak bisa. Jadi problem, kemudian dari kondisi. Jadi oke, makanya muncul obat masuk e-commerce,
Ya, tapi kalau lambat Anda besar, itu kalau masalahnya bukan itu. Jadi nggak biasa. Ternyata area kita misalnya di daerah sudah sekali rumah sakitnya. Atau pelayanan Anda di tindak farmasi bukan. Ya, jadi lebih kepada bagaimana kita sampai dapat formula kita melayani masalahnya dia, organisasi kita dan kita. Itu kali kalau kalimat Goldie, bisnis model, bagaimana Anda membantu segmen yang Anda mau dengan cara kerja tertentu sampai menghasilkan sebuah mungkin disebut gini aja deh, harus sesuai standar. Gitu ya, jadi nggak ada ajakan untuk berada di bawah standar, tidak ada, tidak boleh. Karena banyak juga yang melakukan dengan menurunkan standar. Ya, kalau kita bandingkan produk bisa itu kalau mendapatkan ide, tapi dia mengorbankan sesuatu di tergantung pemiliknya. Ini bisnis ya, maksudnya strategi dalam hidup kita bukan menggunakan etika orang ini, tapi ujung-ujungnya duit, modal itu ujung-ujungnya duit. Oh iya, saya mau naikin ICU Ngetik brand gitu. Ada keluar ini dipilih kan. Oh, kenapa begitu? Ya biasa orang Cina begitu begini. Oh, itu value propositionnya nggak selalu khusus. Ya, Anda harus mencari misalnya yang khusus untuk HIV gitu. Misalnya ya, itu value proposition. Lalu dia tidak berbeda di mana sih? Karena beda nih. Ya, jadi value proposition spesifik apa yang Anda mau ambil di mana. Kalau kita masih berlaku umum, nanti sebagai contoh saya kuliah, itu semua dikomunikasikan. Jadi yang dibicarakan adalah bisnis model hanya berlaku untuk perusahaan Anda dan sangat rahasia. Kita nggak bisa share ini. Oke. Nah, di dalam bisnis model yang rumah sakit masih yang kedua, Anda harus menguasai apapun jabatannya. Tadi itu terlalu justru itu dari pasien datang, nanti dia pulang. Sepanjang itu, SOP sebanyak itu cuma sama otak mulai itu yang dulu. Jadi kita nggak bisnis model berhasil kalau kita nggak bisa membayangkan proses rantai di dalam rumah sakit itu sendiri. Kurang hebat. Nah, jadi kalau makanya ya kalau lakukan, tapi pas nih, ini model itu keren nih. Ya, kemudian begini kali ya. Jadi keren itu menurut kita menjawab masalah customer service. Nah kalau menurut urutan rantai nilai rumah sakit itu digambarkan seperti ini. Ada yang atas aktivitas clinical pathway ya. Oh, berarti ngomongin itu, tapi itu kan dagangan kita gimana ya? Supaya itu gitu ya, karena kalau rumah sakit menangani onkologi itu yang aku kemoterapi aja, aku radioterapi juga termasuk, aku cuma diagnostik. Sampai jadi, nah itu karena kayak toko tuh dia hasilnya loh. Untuk kita mau bilang, oh aku jago, aku juga jago gitu. Nah kita disupport sebagai supporting, kita jago banget itu. Jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin backgroundnya dokter atau perawat tetap ikut ya pelatihan yang bersifat profesi ya. Bukan untuk melakukan. Kenapa tinggalan peta? Aku jadi rumah sakit bukan dulu kali itu gitu maksudnya gini. Ya, karena itu dagangannya. Jadi itu untuk teman-teman yang tidak berbackground nakes, baca. Sama aja seorang dokter bekerja di bank ya, belajar perbankan gitu. Mau ingat makronya tadi itu makronya kesehatan. Oke, jadi ini nggak bisa ditawarkan. Yang membedakan Anda dengan semua yang lain adalah
Maksudnya adalah menguasai fondasi. Fondasi itu adalah data yang sebetulnya tinggal disimpan. Bukan ngapalin daftar menu nama layanan ya. Itu tolong digali lebih dalam lagi. Nah, inilah gambarannya. Di setiap kode pun berbeda. Gawatnya itu tuh teman-teman, setiap layanan, namanya itu pakai ini berbeda, ini di grouping, disebut DRG. Jadi DRG itu bukan karena disuruh sih kalau saya. Kita harus berani memastikan grup mana di dalam rumah sakit Anda dulu. Kami nanti bilang tidak. Sehingga waktu memasarkan, Anda bisa tahu bahwa risiko yang agak kecil itu yang satu grup depannya sama nomor ini. Grup wanita untuk kebidanan dengan wanita untuk kejahaman. Nanti ada yang sama ini di album sehingga dimasukkan ke dalam wanita itu. Oke, itu memasarkannya, kalau kita memasarkan mengedukasinya itu, ya itu bedanya kalau kita terjadi memang background kesehatan. Orang lain telak nggak akan bisa akan lakukan. Nah, jadi harus beda. Kita jangan e-commerce-nya aja. Kalau pendapat ini itu Anda akan sama dan semacam itu. Sebenarnya Anda menguasai di dalam sehingga isinya itu memang buat kita mewakili gitu. Buat jadi ujung-ujungnya hubungi Pak. Ya, siapa yang udah pernah dengar rapat strategi itu kan garing gitu ya, gede gitu ya. Terus ujungnya KPI-nya harus naik gitu kan, pendapatan. Nah, itu how to do. Jadi strategi itu apa, mau kemana, bisnis model tuh punya. Nah, itu teman-teman yang mungkin yang sudah level top atau media senior, kalau sudah dimakan itu ke teman-teman di lapangan. Ya, jadi harus ngomong penjabaran itu menjadi salah satu masalah. Termasuk ke dokter-dokter. Dan dokter juga orang-orang yang dilupakan ya, semua. Dia ada di rumah kita, dia tidak di manajemen, dia ilmunya kedokteran, ilmunya perawatan. Tolong di kita lagi ngapain sih sekarang ini? Ya, sehingga bisnis proses itu bisnis proses. Yang ada sebut alur pakai alur kerja, orang bisnis menyebutnya bisnis proses. Basic. Yang disebut coach atau apapun sampai bagian klinisnya adalah clinical pathway, itu yang disebut bisnis proses dahulu. Ya, mana tindakan atau perjanjian harus swasta dulu, gitu, itu sangat berbeda. Oke, jadi kita lihat satu strategi pun dari korporasi bisa banyak bisnis model. Apakah menjual rawat jalan dengan rawat inap dengan gawat darurat itu sama? Sama nggak? Duitnya dari mana? Beda ya. Di partnersnya ini nanti Anda lihat di 9 blok itu ada penguasa-penguasa daerah ya. Jadi kalau mau tambah operasi itu di partners Anda siapa? Dengan ada ngomong sedikit di partnersnya Anda siapa? Itu kalau dikatakan untuk membangun suatu layanan. Oke, jadi ini karena kita belum masuk ke 9 blok, yang jelas 9 blok itu nggak harus itu ya, di satu rumah sakit semakin rajin Anda membuat perpelayanan itu. Oke? Bisa lagi. Jadi nanti baru disesuaikan dengan segmennya siapa, kan di kode 1 itu apa, 2 apa, 3 itu apa. Terus kekuatan manajemen. Kadang-kadang unggulan, mungkin ada semua ya, mungkin unggulan. Atau Anda lihat aja sumber pendapatan terbesar itu apa. Ya, dibuat bisnis model yang lebih rinci. Nah, ini hanya informasi aja bahwa fokus strategi itu ada mengalahkan kompetitor. Kalau bisnis model itu adalah bagaimana dapat duit dari situ.
jauh banget ya. Terus ada gitu kata-kata indah, alasan, so ini gitu, jadi masih masih jauh kepada udah gimana duitnya gitu. Berapa biayanya gitu. Belum. Habis model, kalau bisnis model ngomongnya customer, jadi fintech ya, kita nanya ini yang sudah lama di bagian eh, yang biasa melakukan komunikasi di rumah sakit begitu. Sejauh apa sih teman-teman di sini menggali preferensi kemauan kesukaan dari pelanggan itu? Pikirin dulu ya, siapa tahu ada dia mau dijawab. Karena data itu pasti tidak ada di operasi. Harus dibuat dengan tadi itu saya hargai banget bahwa ada satu rumah sakit yang mengatakan, oh ternyata kebanyakan orang di sini tuh nggak mau banget ngomong. Jadi ada preference dari mereka. Sehingga ada satu rumah sakit yang memastikan kedatangan pasien itu harus begitu pasien yang satu itu pulang. Kenapa? Jadi apa saja itu habis. Karena rumah sakit punya artis. Soalnya nanti Dia nggak mau sebelahnya nggak poin gitu dia. Lagi berapa aktif? Pidana. Nah itu kan berarti akan semua saya nggak mau. Dengar tuh biasanya, oh nggak enak ini, udah kamu itu seperti kamu nyaman, ada TV, belum tentu ya. Bisa bayangkan punya apa, kosnya berapa, siapa yang mengadili programnya kayak gitu. Beda ya, rencananya di bisnis model itu benar-benar karena duitnya dari dia. Jadi kita bukan secara langsung menangkap kita meladeni masing-masing. Oke, nah tapi ada 3 hal nih kita ngomongin model rumah sakit. Saya tidak berpanjang lebar. Saya mengerti bahwa ini akan lebih kompleks karena sekarang aja di rumah sakit bedanya dengan bisnis lain sudah memiliki 3 jenis bisnis model yang bertentangan menurut teori. Jadi teman-teman ini bukan kalian bekerja di suatu perusahaan yang bisnis modelnya nggak satu. Honda gede itu mau dari Alia sampai Lexus mau apa yang paling tinggi, oke ya Pak ya, bisnis modelnya sama. Kalau kita ada 3, misalnya nih, kalau jalan itu udah terjadi dari mana? Kita nggak ngomongin gitu. Kalau jalan tuh gimana sih? Kalau nyari diagnosis ya, orang datang hanya Tuhan dan dia yang tahu ya. Iya nggak sih? Itu belum tahu apa ya? Oke, nah itu satu bisnis model. Nah, pendapatannya dari eksplorasi. Begitu dipakein di RG atau dipakein model lain, oke BPJS model. Bisnis model akan distandarisasi harga karena bisnis modelnya namanya value shop. Jadi dia memang mencari hulu. Ya, ya transfer kali ya, jadi nanya-nanya dulu belum tahu destinasinya apa. Nah yang kedua, karena operasi grup dari diagnosis enggak, mungkin nggak barunya diagnosis dari dalam kamar operasi. Nah itu yang disebut layanan acute. Ada juga di satu rumah sakit yang sama nih, ada bisnis model kedua. Itu enak tuh, jelas. Itu bisa digiring ke pasien itu karena sudah pasti tindakannya seksual cesarean, dia udah jelas. Beda ya, yang pertama terasa ya. Berarti outputnya itu diukur seksual cesarean harganya berapa. Paling nanti outputnya apa tuh? Cari-cari diagnosis gitu, outputnya diagnosis deh. Iya, jadi disinilah ternyata teman-teman lembaga kenapa kita ya jangan bisa mungkin gitu ya kadang-kadang karena bisnis model yang pertama nih yang kedua
Nah, kalau ketiga tuh kayak itu, the value, dia dapat dari lebihannya. Misalnya yang mau dialisa, ada dapat lebihannya aja dari pasangannya. Oke, nah jadi dengan keadaan yang konteks itu, pada waktu membuat barang sosial, pada waktu membuat bisnis kanvas, Anda akan memang ini. Kok ada itu? Oke, banyak tapi belum banyak yang banyak mendengar tentang bisnis. Nah, kemudian datang nih si Pak Alexander ini membantu kita untuk merumuskan pelayanan atau rumah sakit ada 9. Dan kali ini saya lihat belum. Makanya saya lihat aja ya. Jadi gini, akhirnya cara itu sikapnya Alexander ini dibagi 9 nih. Ya. 9 yang sudah dipilih. Pertama, siapa akan kita? Sudah bingung tadi ya? Bingung ya, begitu. Tapi ingat rumah sakit levelnya itu nggak kayak hotel. Di dalam rumah sakit kita tuh ada bintang 5, ada losmen ya. Benar banget loh, ada tuh. Itu kalau ada bintang 5 ngomongin losmen. Kita harus ada ya, kayak 3 standar. Nah, jadi apakah kita bisa? Gitu ya, bisnis modelnya itu pertanyaan. Terus yang kedua adalah bisa contoh customer-nya ini rumah sakit tinggi, pesertanya BPJS tadi itu sampai gitu. 5 juga dia ada itu bukan kami ada yang terus kalau saya habis 10 kilometer padahal orang orangnya tidak punya duit itu tapi segmen kalian hanya duitnya di sini nih bagaimana industrinya membingungkan di bawah itu ada itu kedua level produk ini saya ambil dari bikin kanvasnya ada yang menggunakan produk marketing di rumah sakit menjadi sumber pendapatan. Ini contohnya, kemudian ditulis para ibu yang mengalami kesulitan bisnis. Titik. Jika Anda bisa mengetahui kepada siapa yang kita bicara di dalam kanvas ini. Ini baru satu kotak aja nih saya gambar ini. Oke. Nah ini contoh bikin kanvas untuk pendukung kegiatan. Misalnya penyelenggaraan e-medical. Anda harus tahu e-medical. Ya, bukan saja. Nah, value proposition ini yang kedua ya, kotak yang kedua. Apa yang kita tawarin? Anda. Kalau Anda mau merawat jalan rawat kita, gitu ya, itu namanya ngebacain flyer. Jadi ini bukan itu lebih dalam yang spesifik. Telemedicine-nya gue 24 jam. Jadi ya, nah, berarti dia menjawab suatu permasalahan. Mulai dipikirin, teman Anda itu apa? Jangan diremehin semua pelayanan Anda di brosur itu. Ya, itu ada yang membuat begitu, tapi ya nggak bisa menjadi secara langsung kita. Tahunya tuh berbeda-beda. Nah, yang ketiga, bisa dulu ada channel. Nah, channelnya ini di teori aslinya pakai truk kan gambarnya ya. Itu nggak ada pemindahan produk ya, kayak handphone dari pabrik ditaruh ke seller. Kalau mana sih pabrik? Jadi kalau kita mau dilakukan ya, dealernya Toyota gitu, tapi di belakangnya pabrik kok. Nggak pernah kan? Kalau rumah sakit sekaligus ya, pabriknya di situ, sellernya di situ, bahkan pelanggannya masuk ke dalam pabriknya. Beda ya channelnya, makanya membaca ilmu ini perlu lagi bilang bicara konteks rumah sakit karena gitu. Ini ketiban aja nih sebetulnya, gitu karena sebetulnya channel itu dijaga dengan informasi dan informasi. Training, ada yang nanti mungkin yang training ya bagaimana kita train orang membaca bahwa oh ini cocok buat saya. Channel di kesehatan hanya bisa train kita masyarakat. Bisa buat jahat? Bisa. Jangan ya.
Ya, karena masyarakat akan tergantung apa yang Anda ngomong dan klaim. Ini mahal. Itu di klaim. Ya, jadi di channel itu ada justru seperti dalam ini proses ini. Ya, bagaimana memolarisasi kebutuhan kamu. Apalagi ini. Jadi kalau gimana saya relationship-nya udah medianya mungkin diantaranya melalui ini hal gitu ya. Oke, yang paling bawah aja nanti itu ada kita pengen berhubungan yang baik sebagai pendukung daripada rekening saya, tapi biayanya lebih besar. Gitu. Jangan hantam semua, pokoknya semua itu penting. Apa daya harus ada pemilahan. Karena ujung-ujungnya yang disebut CRM. CRM itu mengelola yang menghasilkan 80% dari penjualan kan? Ya, berarti ini ngomongin apa boleh bulan ya, apa boleh bulan karena memang nggak cukup untuk secara umum gitu. Jadi kalau revenue stream pilihannya adalah bagaimana si pembayar ini berinteraksi dengan lewat apa? Ada satuannya tergantung dari seimbang, ada yang lewat DRG, ada yang lewat. Jadi jangan kagetan tipe-tipe reimbursement nggak boleh kaget pelajari. Ke depan tuh banyak lagi nanti ada global fund, macam-macam cara bayarnya. Produk apa? Tidur. Oh, beda plastik. Oh, sih. Nah, ini ya, beda plastik ya. Nah, untuk mendapatkan pendapatan, Anda ngapain aja? Ya, gitu. Nah, ini dekat dengan rantai nilai tadi. Apakah ibu anak? Ataukah Anda bicara produk tentu? Jadi kayak gitu ini akan mempengaruhi kinerja dokter yang siapa, SDM yang diberikan, alatnya apa, sumber dayanya. Sumber daya yang zaman sekarang informasi ya, informasi apa? Yang kalau ditanya lebih pengalaman, ya ada harus melihat dokter di mana saya berdasarkan dimasukkan dan melakukan. Ini maksudnya siapa yang utama mempengaruhi keberhasilan kita dan yang terakhir diri. Oke, nanti pada biaya itu terlihat mana yang paling mempengaruhi bisnis kantor kita paling gede gitu, paling gede di kita. Karena itu yang akan mempengaruhi kalau kita nggak bisa mendanai itu, maka kita akan macet. Ini ringkasan yang tadi, jadi katanya dia lebih bagusnya 6 hal ini. Visual, nah sebenarnya membuatnya pada platform yang secara teknis, kita harus membuat dalam bentuk papan yang masing-masing akan memberikan saran. Kemudian dia berwarna-warni tergantung siapa yang memberi saran. Ya, jadi secara visual, keunggulan Pak Alexander ini adalah dia membuat Anda berdiri dalam satu bentuk dan menempelkan ke salah satu blok. Oh begini caranya. Oh ini. Katanya visual itu dimerasakan. Jadi nggak bisa membaca punya saya, makanya dengan waktu ini saya hanya bisa memberikan kilasan, gitu ya, karena prosesnya sendiri pelakuannya seperti mulai. Teori harus diberikan di awal secara tepat. Nah, jadi peran Mas, kemudian harus kita memberikan insight. Pada level BUC itu komisaris, mungkin kalau RSUD itu Dewan Pengawas memberi masukan. Tapi itu tidak boleh nggak tahu apa yang diberi masukan ya. Sudah sendiri Mas. Kalau enggak nanti dia memberi masukan yang tidak bisa berjalani. Terus juga komisaris. Dan BOD, CEO, jadi dia. Kemudian tentang apa reputasi. Nah, satu hal mungkin yang saya pesan juga, employer brand itu sangat penting. Bagaimana karyawan kita, partner utama kita, ya, mempunyai pesan tentang pimpinan employer brand. Seperti itu. Berpusat-pusat sama dulu. Oke, cek. Ini berarti brandnya nggak bikin bangga dia, atau mungkin nggak apa, itu tuh di mindset. Yang tiap hari sama, mau jadi putih,
ya diusut juga. Jadi kita jangan terlalu kegeeran nih. Kita bagus sih, ya, gitu. Walaupun kita bagus, kita bagus. Lagi menentukan betul. Nah, yang kedua adalah menjabarkan itu tidak bisa, tidak efektif, menjabarkan apa yang administrasi itu ke dalam dan tentu saja blok-blok mana yang terkait dengan fungsi ini. Blok 2, 4, dan 8 berkoordinasi dengan kayak resource, itu kan ada ada bidang-bidang lain yang bersama kita dalam membuat ini. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ini karena dimonitor ya. Itu kita sudah bagus banget gini. Kan tapi nggak ada yang memonitor itu tuh. Itu PDCA umumnya itu nggak ada. Jadi saya hanya menyampaikan gabungan sekarang menggunakan teknik-teknik public relation di dalam kegiatan marketing. Jadi please yang bagian yang masih tersisa bersatulah kalian. Ya karena marketing apapun ada kepada market dan orang bukan. Tetap marketing namanya kalau mau bagus di depan kalau dinas berarti kita masuk NPR-nya untuk regulator. Tapi tekniknya public relation bukan advertising secara khusus. Beda ya. Itu tapi itu adalah pelaksanaan dari informasi ini yang sudah disepakati gitu. Oke, nah ini yang kotak milik terutama Anda gitu ya, di dalam dari 9 unit blok yang harus dibuat dalam apapun kolaborasi dengan kita di organisasi Anda tetap bisa kita semua aja. Ini kita komentar ini. Iya, terima kasih. Silakan kalau ada. Iya, terus ini ditutup dulu, ini ditutup. Ini buat workshop. Iya, ini ditutup nah gitu. Dan kan udah kan kita mau workshop di jadi terima kasih sekali ya. Sekarang teman-teman membuat ini kan bisnis model ada 9 blok yang harus diisi seperti tadi cepat nanti ibu pilih dua yang secara cepat semuanya bagus-bagus cuma yang beruntung sekali lagi yang beruntung dapat minimum 0,3 kilo ya ada 3 sih ada 3 kelas yang pertama yang ini yang masuk ke praktek yang 9